Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Marnes, absen 21 dari kelas 10 IBB 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan dalam bahasa Sanskerta disebut budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang memiliki makna budi atau akal. Pengertian kebudayaan menurut Bapak Antropolog Indonesia, yaitu Bapak Konjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Bapak Konjaraningrat juga membagi sistem kebudayaan menjadi 3 wujud. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem ide merupakan perpaduan antara ide dan gagasan sebagai persiapan sesuatu yang akan diwujudkan. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak, tidak bisa diraba atau difoto karena terdapat di dalam alam pikiran manusia. Contohnya adalah norma sosial dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini juga ada yang bersifat konkret, yaitu bisa dilihat ataupun diraba. Contohnya adalah gagasan-gagasan mengenai karya-karya tulis seperti novel dan cerpen. Wujud kebudayaan yang kedua adalah sebagai sistem aktivitas, merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan bersifat konkret, bisa dilihat atau difoto. Contohnya adalah kerja bakti di sekolah. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai sistem artefak, merupakan perpaduan antara ide dan tindakan yang kemudian menghasilkan sebuah karya yang bersifat konkret, bisa diraba, difoto, ataupun dilihat. Contohnya adalah kerajinan tangan berupa anyaman. Lalu kita akan beralih ke unsur-unsur kebudayaan. Apa sajakah unsur-unsur dari kebudayaan itu? Seorang antropolog bernama Clyde Clark Hunt dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem religi. Yang ketujuh, sistem kesenian. Selain kebudayaan itu memiliki 7 unsur universal, kebudayaan juga memiliki sifat-sifat. Apa sajakah yang termasuk ke dalam sifat-sifat dari kebudayaan itu? Sifat-sifat dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan itu bersifat abstrak, di mana kebudayaan menjadi sistem ide atau gagasan yang terdapat di dalam alam pikiran manusia. Yang kedua, kebudayaan itu bersifat menuntun dan mengarahkan manusia. Kebudayaan sebagai penuntun, pengarah, pedoman, dan kadang-kadang digunakan
sebagai alat pemaksa bagi sikap dan perilaku masyarakat. Yang selanjutnya adalah kebudayaan bersifat dimiliki oleh manusia. Kebudayaan itu hanya dapat dimiliki oleh manusia karena hanya manusialah yang memiliki alam pikiran ataupun akal. Yang selanjutnya adalah kebudayaan itu juga bersifat dimiliki oleh masyarakat. Kebudayaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau perseorangan, tetapi kebudayaan itu juga bersifat kolektif atau dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya, kebudayaan itu bersifat diwariskan, di mana kebudayaan secara turun-temurun diwariskan dari generasi yang pertama ke generasi yang berikutnya. Dan yang terakhir, kebudayaan bersifat berubah. Kebudayaan dapat berubah seiring perjalanan waktu, dari pengaruh lingkungan, dan dari pengaruh masyarakat. Sekian presentasi saya mengenai konsep-konsep kebudayaan. Saya akhiri presentasi saya dengan mengucap Namo Santi. Om Santi Santi Santi.